Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Ketika kita bicara tentang DPR, persepsi publik itu hampir sama. Kalau DPR itu korup, busuk, dan berbagai pandangan negatif lainnya gitu. Dan salah satu sebabnya adalah adanya mafia anggaran di DPR, dan beberapa sudah ketangkap tuh kemarin. Nah, kita nggak cukup nih Bu ketika Pak dan Bu gitu, ketika kita ngomongin pemilu ini caleg-caleg bersih buat masuk ke DPR gitu, ketika sistem kerja DPR-nya ya masih sama kayak kemarin gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk mencegah atau meminimalisir mafia anggaran? Apakah perlu Banggar dihapus dan diganti dengan budget office yang diisi oleh tenaga ahli? Atau misalnya di DPR nggak perlu lah bahas sampai satuan 3 gitu, sampai bahas proyek-proyek dan mata anggaran yang sudah ada di sana gitu. Cukup sampai di satuan 1 aja gitu, biar mencegah adanya kayak gitu-gitu kan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kenapa apatisme seperti tadi muncul? Karena selama ini kita beli kucing dalam karung dalam memutus wakil-wakil rakyat kita. Ya, siapa bilang politik itu kotor? Karena sesungguhnya tidak ada aspek kehidupan kita yang luput dari keputusan politik. Dan itu sebabnya pada malam hari ini saya mengimbau kepada rekan-rekan sekalian, stop golput. Anda golput, Anda tidak punya hak untuk komplain. Anda golput, Anda tidak punya hak untuk protes. Anda komplain, Anda tidak punya hak untuk demo. Catat. Yang kedua, sadari bahwa pemimpin kita yang ada di Senayan, wakil-wakil rakyat kita di Senayan, banyak sekali produk dari serangan fajar. Itu sebabnya saya sangat mendukung stop serangan fajar. Serangan fajar itu halal. Ya, serangan fajar ala muslim, sholat tahajud, sholat subuh, sholat duha itu jauh lebih baik. Ya, nah ini untuk mencegah. Apakah Banggar harus kita bubarkan? Jangan se ekstrim itu, karena bagaimanapun kita butuh badan untuk membahas khusus tentang penganggaran. Kenapa selama ini 560 anggota dewan kita kalah dengan eksekutif? Karena filteringnya yang kurang hebat. Karena pejabat eksekutif kita yang punya karir 20-30 tahun itu jauh lebih pintar daripada wakil-wakil rakyat kita di Senayan. Itu sebabnya, ya ini hasil pengamatan saya langsung, bukan duga-duga. Itu sebabnya kita jangan memberikan amanah ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang tidak memenuhi syarat kata Rasulullah. Apa? 1, pemimpin itu harus fiktif. Pemimpin itu harus jujur, harus benar. Yang kedua, pemimpin itu harus tablik, penyampai yang baik, bukan pada saat masalah sestia ngumpet kemudian liburan ke luar negeri. Yang ketiga, pemimpin itu harus amanah. Dia sadar betul dia punya umat. Dia harus bertanggung jawab pada umat dan dia bukan milik golongan. Dan yang keempat, pemimpin tadi harus fatona, harus cerdas, berkeilmuan, punya ambisi memperbaiki kondisi yang ada sekarang menjadi lebih baik. Itu sebabnya ruang politik ini harus diisi sama orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang paham, orang-orang yang sadar betul untuk apa dia menjadi wakil rakyat. Kalau tidak paham menjadi wakil rakyat, jangan mencalonkan diri, karena hanya akan merusak tatanan yang ada. Terima kasih. Oke, makasih. Jawabannya cukup luas. Tapi mungkin saya nggak lari dari fokus pertanyaan ya mengenai badan anggaran dan tentunya mekanisme teknis di Dewan nanti. Tadi saya kira jawaban Bang Edi sudah jelas, tidak akan membubarkan Banggar. Tapi kelihatannya belum ada solusi konkretnya. Kalau tadi kan sifatnya di internal DPR ya, artinya maksudnya harus memilih yang kompeten, lalu juga ada pelaporan keuangan, lalu juga ada undang-undang pencucian uang, itu bisa kontrol daripada publik dan juga para hukum kepada internal anggota DPR. Tapi yang mungkin dari pertanyaan ini sekiranya
teknisnya bagaimana untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan lagi badan anggaran itu sehingga praktek-praktek yang ada seperti sekarang ini tidak tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Baik. Saya pernah bertemu dengan Pak Busro Mukodes. 4 mata terengok. Pak, apakah Anda perlu saya ajari Pak Busro? Saya ngomong gitu. Apa maksudnya Pak? Kalau Anda mengerti tentang tata kelola keuangan negara, apa gunanya itu LHKP? Laporan harta kekayaan pejabat negara. Apa gunanya itu yang namanya pelaporan SPT? Gak usah laporan lain deh. Ayo cek 2 laporan ini Pak. Mutasi kenaikan harta kekayaan disesuaikan dengan jumlah income. Pernah nggak Anda cek ini Pak? Kalau Anda cek ini, pejabat negara nggak ada yang berani untuk korupsi. Kenapa Pak? Mau beli mobil mewah, cek kekuatan SPT-nya. Support nggak? Kalau nggak support, pidana nggak? Undang-undang pajak kita keras kok. Yang bikin memble siapa? Ya pejabat negaranya sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya supaya pejabat-pejabat negara kita baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa bekerja dengan baik, dokumen untuk meng-cross check kevalidan keuangan itu sangat lengkap tapi tidak digunakan dengan baik.